Saat ini masih menjadi Berapa persen investasinya? kalau ini nggak bilang investasi sih bang. Kami hanya bantu mereka, misalnya mereka pinjam 2 juta ya udah kembalikan 2 juta aja. Untuk pertama tuh kumpul dulu cerita keluh kesahnya, kemudian ayo kita sama-sama bangun MAPI Jack, Mantan Napi Project agar lebih besar, profesional, dan masyarakat awam akan merubah stigma itu, akan mengubah stigma mantan napi itu sendiri. MAPI Jack itu singkatan dari Mantan Napi Project. Mantan Napi Project, oke. MAPI Jack ini bergerak di bidang saat ini, bergerak di bidang jasa antar barang dan orang, kurir lah kita bilangnya keren sekarang bang ya. Mantan Napi Project saat ini bergerak di bidang kurir, tapi kedepannya akan ada project lain-lainnya, sehingga tidak hanya disebut Mantan Napi Ojek, tapi Mantan Napi Project. Jacknya ini project kan, bukan Project ojek kan? bukan. Oke. Terus nama ini memang disepakati sebagai brand. Iya. Siapa-siapa tuh yang nentuin? Udah kita pakai nama MAPI Jack aja gitu. Oke. Kebetulan di MAPI Jack ini saya sebagai founder, kemudian ada Pak Yuma juga sebagai co-founder, dan ada Hermansyah alias Ambon. Dia adalah mantan narapidana dari lapas narkotika. Jadi kami bertiga berembuk, kami bikin MAPI Jack, Mantan Napi Project. Kenapa namanya MAPI, Mantan Napi? Karena di situ branding satu-satunya di Indonesia yang berani. Karena kami cukup berani kan membawa nama Mantan Napi dan sengaja menempelkan ini loh Mantan Napi. Karena kami berusaha dan berniat untuk mengubah stigma masyarakat terhadap mantan-mantan napi. Mereka bisa loh bekerja secara profesional gitu. Bukan hanya kita-kita, tapi mereka juga bisa. Oke, kalau founder-foundernya ini latar belakangnya apa aja itu? Kalau Mas Firja sendiri latar belakangnya sebagai apa? Kalau saya bekerja di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Tanjung Pinang, itu di bawah Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kantor wilayah Kepri. Dan Pak Yuma Ramadina Umaro juga bekerja sama seperti saya. Sama-sama dari petugas lapas ya? Bapas ya. Bapas. Oke. Itu idenya awal bikin proyekan gini itu gimana tuh? Oke. Jadi kami kan memiliki beberapa tupoksi nih Bang. Salah satunya adalah pengawasan dan pembimbingan. Kami merasa dengan adanya suatu wadah untuk MAPI Jack ini, salah satu wadah yang akan mempermudah kami dalam melakukan tupoksi kami sendiri. Pengawasan, pembimbingan pada akhirnya akan berjalan lebih lancar. Kami bisa mengarahkan mereka untuk bekerja, melatih mental mereka untuk berhadapan sama masyarakat. Kemudian pengawasan juga, kami bisa tahu di mana dia nih sekarang. Kerja di sini, rumahnya di sini. Akan lebih mudah sebetulnya seperti itu Bang. Kemudian karena kami setiap terima kawan-kawan mantan napi wajib lapor, mereka selalu bertanya, Pak ada kerjaan apa nih? Pak kalau ada kerja bagilah, kami cuman buruh bangunan nih, capek kerja sini, atau kami sulit Pak cari kerja. Pada akhirnya terbentuklah ini MAPI Jack, wadah kawan-kawan mantan narapidana untuk pertama tuh ngumpul dulu cerita keluh kesahnya, kemudian ayo kita sama-sama bangun MAPI Jack, Mantan Napi Project agar lebih besar, profesional, dan masyarakat awam akan merubah stigma itu, akan mengubah stigma mantan napi itu sendiri. Dulu awal proposalnya ngajukan MAPI Jack ini gimana ke ya minimal atasan lah ya kan, karena ini proyekan dan akan menyita waktu dan pikiran juga mau nggak mau, dan melibatkan ya institusi karena ada napi-napiannya nih. Siap. Dan abang sendiri petugas di Bapas ya kan? Siap. Alhamdulillah kepala Bapas kami sangat support karena ya dengan adanya ini kami bisa membentuk lagi yang namanya Pokmas Lipas, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan. Dengan ada MAPI Jack kami akan bekerja sama, jadi mantan-mantan napi yang sudah keluar dari lapas atau rutan setelah terima ke Bapas, kami akan mengarahkan mereka ke sini. Ini adalah bentuk inovasi dari kami juga. Saya sebagai petugas pemasyarakatan, teman saya juga sebagai petugas pemasyarakatan, dan rekan saya atau klien saya yang saya bimbing, saya awasi, kemudian kami sepakat untuk bikin ini. Sudah ada support dari Kepala Bapas Tanjung Pinang. Kalau strukturnya sendiri gimana di MAPI Jack ini? Berapa komposisi
misalnya orang Bapas itu berapa, terus melibatkan mitra itu kan, mungkin napi itu hitungannya mitra lah ya. Siap. Nah, itu berapa? Kalau Bapak sendiri ada berdua nih, saya sama Pak Yuma. Kemudian untuk direktur, karena kami sudah membuat CV, Mapijek ini sudah berbentuk CV. Bentuk CV ya. Direkturnya adalah Hermansyah alias Ambon sebagai direktur dan juga Ini mantan napi nih? Mantan napi. Oke. Sebagai direktur dan juga driver. Kemudian ada 6 orang lagi driver yang akan siap melayani masyarakat. Jadi saat ini ada 7. 7. Itu yang gabung di dalamnya lah ya, di Mapijek ini ya. Di luar dari saya sama Pak Yuma. Oke, itu selain kurir ada nggak? Saat ini kita kurir, tapi proyek kedepannya ada namanya Mapikur. Mapikur itu apa? Mantan napi cukur. Oh gitu. Buka pangkas rambut. Kami tidak buka offline bahasanya. Kami akan door to door. Oh gitu. Kami akan ke rumah ketika ada yang malas gerak kemana-mana gitu kan. Udah mau cukur, udah telepon kami aja, kami datang nih dengan peralatan kami yang ada, dengan sertifikasi bahwa si dia sudah layak untuk melakukan kegiatan pangkas rambut. Dari siapa itu sertifikasinya? Nanti kami akan latih. Oh gitu. Ada standar-standarnya lah ya? Ada. Pangkas rambut. Ada. Jadi cowok dulu atau udah bisa cewek? Masih cowok. Masih cowok dulu ya. Di situ ada napi perempuan juga? Napi perempuan belum ada. Belum ada ya, itu memang khusus laki-laki ya? Masih khusus laki-laki. Kasusnya apa aja kalau di sana? Kalau saat ini ada 6 orang kasus narkoba, 1 orang kasus penggelapan. Yang terlibat di Mapijek ini? Iya. Tapi kalau di Bapasnya? Kasusnya beragam-ragam atau memang kasus itu di Bapas beragam. Ada yang kasus narkoba, korupsi, penipuan, penggelapan. Ada di situ semua ya? Ada semua di Bapas. Jadi concernnya bagaimana memberdayakan napi yang bingung ya kali ya? Benar. Ketika mereka baru bebas ya? Betul. Itu butuh pembinaan berapa lama nanti kira-kira bisa ngelepas mantan-mantan napi ini yang ya biar nggak kebingungan gitu di awal? Oke. Jadi ketika mereka bebas, ada yang 6 tahun di dalam penjara, atau ada yang 8 tahun, 10 tahun gitu karena kasus narkoba atau kasus yang lain-lain. Ketika mereka bebas, mereka ngawang nih, bingung di luar mau ngapain ya, mau kerja apa ya, sedangkan anak di rumah mau makan, ada istri di rumah yang harus dihidupi. Jadi mereka datang ke kami bercerita tentang itu, kami arahkan mereka untuk oke, mau tak gabung sama kami nih, akan kami latih, akan kami siapkan. Misalnya kalau di kurir ini tidak ada kendaraan, akan kami bantu kendaraan mereka untuk bekerja. Kemudian untuk cukur akan kami latih mereka untuk bisa cukur. Kemudian yang lain-lain gitu ya. Kalau standar berapa lamanya itu tergantung si napinya sendiri. Apakah mereka sudah siap untuk melaksanakan tugas atau belum? Ketika masih belum ya 3 bulan 4 bulan akan kita teruskan pelatihan itu. Gitu. Pemilihan nama Mapijek nih sebagai brand ya, tentu kan namanya bisnis bisa juga berkembang juga ke depan ya. Benar. Ini nggak cukup riskan apa pakai kata-kata mantan napi Jack gitu? Gimana membangun sementara perusahaan-perusahaan ya kalau swasta kan pasti membangun apa ya? Kepercayaan ya, trust itu kan sulit, apalagi trust dengan nama yang pakai embel-embel napinya itu gimana nanti? Oke, kami sendiri dengan berani membawa nama mantan napi, itu karena kami percaya bahwa mantan-mantan napi ini sebenarnya profesional loh. Stigma adalah hal yang akan kami ubah di masyarakat, khususnya Tanjung Pinang Bang ya, karena ini baru satu-satunya di Indonesia dan berada pula di Tanjung Pinang. Oh gitu ya, jadi secara nasional pun belum ada nih ya? Belum ada mantan napi yang bergabung menjadi sebuah proyek seperti ini, belum ada. Jadi kami akan ubah, kami usaha, kami berbuat sebaik mungkin untuk mengubah stigma mantan napi itu sendiri. Mungkin ada orang awam yang berpikiran, oh ini mantan napi ini bakal bermasalah lagi nih. Oh mantan napi bakal bawa narkoba lagi nih atau apa. Disinilah kami akan berusaha mengubah stigma tersebut. Jadi kami arahkan mereka untuk profesional, gimana caranya menghadapi masyarakat. Pada akhirnya stigma itu akan terbentuk berubah sendiri gitu Bang. Oh udahlah mantan napi ada hal, ya mereka pernah punya masa lalu aja gitu. Gak ada lagi yang mantan napi dicap sebagai
nodanya di masyarakat gitu. Nggak akan ada lagi seperti itu. Nanti untuk kedepannya pembinaan Bapak sendiri ini gimana terhadap Mapijek ini? Oke. Misalnya kan ya Abang tentu juga ada karir juga kan, mungkin ada mutasi juga dan segala macam. Nah nanti pembinaan berkelanjutannya seperti apa? Saat ini Mapijek berjalan sudah mandiri sebenarnya. Saya hanya penggagas, founder, mengarahkan klien saya atas nama Hermansyah alias Ambon, itu untuk membentuk sendiri dulu nih. Walaupun konsepnya saya bantu, saya bikinkan, secara pemikirannya, jalannya, bisnis inilah kita bilang bisnis ya, jalannya ini saya yang pikirkan gimana. Cuman saat ini sudah berjalan mandiri, saya hanya mengarahkan saja. Saya hanya, oke bang, bagusnya kayak gini. Kemudian semuanya mereka yang kerjakan. Kalau karir saya, insya Allah di Bapas tidak ada masalah, tidak ada bersinggungan atau benturan kepentingan, itu tidak ada. Ya tapi kan Mas Pirja sendiri ya bisa aja ditarik ke Jakarta atau ke daerah lain yang bukan di Tanjung Pinang yang kemungkinan sentuhan langsung sama Mapijeknya agak jadi berkurang gitu dengan kesibukan. Ada Zoom bang, bisa lah kita. Ada Zoom ya? Ada Zoom. Jadi tetap ya, tetap ini ya. Tetap. Founder dan co-founder tetap berada di Mapijek. Tetap berada di Mapijek ya. Terus sekarang layanannya tadi kurir itu udah ada hitung-hitungannya ya? Per kilometer dan segala macam, jenis barang apa mungkin yang bisa diantar, wilayahnya wilayah mana saja? Saat ini untuk nominal harga kami bergerak di 13.000 jauh dekat antar kota Tanjung Pinang. Itu dari Batu 1, dari kilometer 1 sampai kilometer 16. Tapi kalau sudah ke pinggiran kota, misalnya Senggarang, Kampung Bugis atau ke Dompa, itu sudah beda harga. Paling nambah cuma 3.000. Orderannya? Orderan via WhatsApp. Via WhatsApp. Ya. Belum ada aplikasi atau nanti mungkin mau jadi startup juga, jadi apa? Bikin aplikasi dan segala macam? Saat ini masih belum ada aplikasi, cuman masih dalam proses pengembangan. Walaupun aplikasi itu nanti ringan. Ada niat kami untuk seperti Gojek, boleh bang? Seperti Gojek atau yang lain-lain. Ada niat kami karena itulah cita-cita besar kami di situ. Ringan langkah mereka untuk bekerja, ringan pula mereka untuk membantu orang lain untuk ikut bekerja. Gitu. Untuk napi-napi yang masih di dalam itu udah dapat pelatihan yang mungkin nanti arah-arahnya ya bisa diberdayakan juga di Mapijek atau gimana? Kalau napi di dalam tentu ada pembinaan di dalam sana. Cuman mungkin bukan kapasitas saya berbicara tentang itu. Cuman tetap ada tuh, mereka dilatih dalam hal kerajinan tangan, dalam hal pembinaan kemandirian, kepribadian mereka ada. Kayak pangkas rambut juga kan butuh. Pangkas rambut ya. Butuh skill sama passion juga ya. Kalau dia nggak suka sama style apa segala macam juga nggak akan mau ditekunin juga itu pangkas rambut. Benar. Nah kalau mungkin di dalam Bapas sudah ada pembinaan begitu mereka keluar kan, ya paling nggak Mapijek bisa jadi saluran yang paling inilah ketimbang mereka harus cari-cari lagi kan. Benar. Mungkin ke depan kami akan koordinasi sama pihak lapas, dari Bapas ke lapas bahwa ini Mapijek ini bergeraknya di bidang ini. Kemudian akan kami koordinasi ke lapas. Lapas akan membantu melatih kawan-kawan di dalam. Itu ya bidangnya sama seperti ini. Jadi keluar semuanya jalan sinkron. Mereka sudah dapat pelatihan di dalam, keluar tinggal kerja nih sama kami. Gitu. Ini kan walaupun mungkin kelihatannya modal terbatas, tapi ini kayaknya tetap butuh duit juga untuk modal. Modalnya itu dari mana itu? Modalnya kebetulan saya founder sama co-founder sama direktur sama Ambon sepakat untuk menggunakan modal kami bertiga, uang kami bertiga. Saya sama Pak Yuma juga silakan nih pakai tabungan kami nih. Cuman tetap nanti kembalikan dong. Iya. Gitu. Karena kan kami hanya bantu aja nih, kembangin lah gitu. Itu kumpul-kumpul berapa? Saat ini masih menjadi berapa persen investasinya? Kalau ini nggak bilang investasi sih bang. Kami hanya bantu mereka, misalnya mereka pinjam 2 juta ya udah kembalikan 2 juta aja. Nggak ada nanti kembalikan 3 juta, nggak. Jadi kredit murni kami membantu kawan-kawan. Lunak banget gitu ya. Sangat lunak. Ini Mapijek yang desain siapa nih logonya? Karena kebetulan saya bisa desain, saya bisa gambar, saya bisa dalam dunia ini, ya saya sendiri yang gambar. Kenapa pakai logo kayak ini apa, burung Garuda atau apa? Unicorn? Bukan. Phoenix. Phoenix ya, burung Phoenix ya. Burung Phoenix itu kan berangkat dari abu.
Burung mitologi yang berangkat dari abu, kemudian mereka bangkit menjadi sebuah burung. Jadi ya seperti itulah kawan-kawan yang akan keluar, akan kerja di sini. Mereka dari Setelah dalam bisa nih. bersinar dan terbang gitu ya. Iya. Oke, untuk seragam sendiri, kalau Gojek kan udah tuh hijau, Grab hijau gitu. Kalau Mapijek, ciri khas seragamnya gimana? Oke, kalau kami Mapijek ini kebetulan saya pakai nih Bang. Jaket itu ya, Jaket warna hitam, bomber, Hitam, oke. ada logo Mapijek, logo Mapijek. dan di belakang juga ada logo. Belakangnya juga ada ya. Mungkin nggak kelihatan di kamera. Ah. Bisa kita shoot nanti. Oke, jadi kalau yang daftar, bukan yang daftar. Ini anggota-anggota ini di lapangan sudah identitasnya itulah ya. Iya. Pakai jaket. Iya, mereka kami wajibkan pakai jaket ketika Oke. ada perintah. Helm juga, Helm juga kami brandingkan dengan stiker. Motor juga. motor juga ya. Jadi standar lah ya. Standar. Keamanannya, standar identitasnya juga ya. Iya. Ini pengawasannya gimana? Misalnya ada napi baru nih yang baru keluar, toh abang juga nggak tahu karakternya kan, gimana cara menanamkan kepada mantan napi ini bahwa kalian harus bisa dipercaya gitu, harus bisa ngejaga kepercayaan publik terhadap, karena satu nanti berbuat salah, yang lain yang Iya, ikutan, benar. apalagi yang tampangnya agak serem jadi Iya. kena juga. Nah, gimana tuh cara membangun itu di Jadi untuk sistem keamanan, kita bicara sistem keamanan itu berarti ya. Keamanan kami ya mungkin sama seperti kurir-kurir lainnya. Kami rekrutmen adalah mantan napi. Ngobrol sama kami tahu rumahnya di mana, kami tahu keluarganya siapa, kemudian kendaraannya apa, identitas lainnya seperti apa, kami juga harus tahu. Dan kami datang ke rumahnya. Kami ngobrol sama orang tuanya atau keluarganya atau istrinya, kami ngobrol, kami minta izin. Bukan dia yang minta izin sama kami, tapi kami minta izin sama istrinya. Kak, Pak, Ibu, kami izin anaknya atau suaminya kerja sama kami nih. Kami kerjanya baik-baik. Gini. Adalah semua prosesnya gitu kan. Iya. Ketika dia buat salah, atau semoga tidak ada kesalahan yang dilakukan gitu ya. Tapi ketika dia buat salah, kami akan langsung statement, ngasih warning lah. Oke. Saya akan ngasih warning ke dia, udah jangan kayak gini. Kami akan datang ke konsumen tersebut, kami minta maaf, apa nih bentuk tanggung jawab yang harus kami lakukan gitu. Itu udah ada ininya ya, protapnya lah ya. Udah. Bikin itu Konsep sendiri. A sampai Z sudah kami pikirkan, bentuk tanggung jawab kami, tanggung jawab kurir, seperti apa sudah kami pikirkan. Nah, gimana nih ngembangin ke depan cita-cita para founder ini sendiri? Visinya itu kayak apa sih untuk bisnis ini supaya nanti mantan-mantan napi ini benar-benar bisa ngejalanin bisnis kayak benar-benar pebisnis beneran lah. Oke. Nggak cuma sekedar ngisi waktu luang setelah mereka keluar, tapi juga benar-benar jadi bisnis yang menguntungkan dan bisa menghidupi mereka gitu. Oke. Yang paling pertama cita-cita kami itu adalah punya aplikasi, Bang. Aplikasi yang memang kemudian akan bergerak secara mandiri, semuanya otomatis, hanya ada admin di situ yang menginput data mereka. Kemudian segala macamnya sudah otomatis. Kalaupun ini berkembang menjadi perusahaan besar, ya kami hanya bisa mengawasi dan berterima kasih lah, atau alhamdulillah kawan-kawan mantan narapidana sudah sukses gitu bahasanya. Karena kami akan tetap Ada berada di kepuasan lapas. batin Ada ya? kepuasan batin, ada legasi yang telah kami lakukan gitu kan, yang telah kami tinggalkan. Kalaupun ini sudah memiliki aplikasi, kami tetap harga dengan harga yang murah. Kami tidak mau oh ini udah punya aplikasi bakal tinggi nih harganya, tidak. Karena tujuan utama kami sebenarnya adalah memberikan pekerjaan kepada mantan narapidana, bukan membuat mereka kaya sebetulnya, tapi ya agar mereka tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang dulu gitu. Tapi kalau untuk sekedar pekerjaan kan jadi usahanya bisa nggak maju kan. Tapi kalau untuk bikin kaya itu kan mungkin effortnya juga Benar. Berganda-ganda lah, double gitu ya usahanya karena ngelihat peluang mungkin dan segala macam. Ada ditanamkan gitu juga untuk supaya bisnis ini benar-benar berkembang lah di kalangan, paling nggak memberdayakan mantan-mantan napi lah. Ada. Itulah kenapa kami membentuk CV dari awalnya, karena kami yakin ini perusahaan akan berkembang. Kami sudah ada CV, NIB, SKT, hak ciptanya kami juga sudah ada, yang dipegang sama mantan-mantan narapidana di sana. Kami yakin ini akan besar. Kami sudah bilang, kami sudah sampaikan kepada kawan-kawan bahwa
Kalau ini sudah besar ya jangan lupakan mantan napi yang lain. Kalaupun direktur sudah menjadi orang yang kaya, jangan lupakan kami. Di Bapas ini ada juga program kemandirian yang mungkin akan bisa bergandengan bersama-sama. Oke, latih nih kawan-kawan. Siapkan mental mereka untuk menghadapi masyarakat gitu. Ini kan kelihatannya bisnisnya modern ya. Ya. Yang selama ini yang kita tahu kalau di Bapas itu ya bikin-bikin kerajinan lah ya kan. Buat ya entah perahu atau dari apa gitu ya. Merchandise gitu. Nah ini kan konsepnya jauh lebih modern ini. Ini udah pernah presentasikan di Kemenkumham atau di pusat akan seperti apa nih proyekan ini, melihat ini bisa jadi saluran khusus juga selain ya kalau yang konvensional kan dagang lah, skill dagang, skill pangkas rambut, tapi modal kan mereka harus cari sendiri segala macam dan akhirnya juga nggak pakai juga itu. Oke. Kalau di dalam lapas ada yang namanya kegiatan pembinaan Bang ya. Mereka bikin kerajinan tangan, bonsai dari plastik atau apapun yang mengisi waktu mereka untuk menjadi modal mereka, bekal mereka ketika di luar nanti. Sedangkan di Bapas, nah ini kan ada perbedaan nih antara lapas sama Bapas kan. Kebetulan saya di Bapas, program kami adalah program kegiatan pembimbingan kemandirian. Pembimbingan kemandirian. Jadi di sana mereka diberikan pelatihan kemandirian yang lebih visioner. Contohnya kami melatih mereka mengemudi kendaraan mobil, kemudian kami akan berikan mereka SIM, bekerja sama Satlantas Tanjung Pinang. Kemudian ternak lele, kami juga melakukan program itu kan lebih visioner. Mereka dengan modal yang terbatas, dengan ruangan yang terbatas, mereka bisa ternak lele. Salah satunya ini, cuman ini belum disondingkan ke pimpinan yang lebih tinggi. Cuman pimpinan lebih tinggi sudah tahu bahwa ini ada. Ya kan ini butuh juga support ya kalau buat investasi ini butuh duit juga lah. Ya. Apalagi ini kan jasa ya butuh kayak pelatihannya. Benar. Juga butuh terutama aplikasi lah kalau mau, dan ya abang tahu sendiri kalau ngebangun aplikasi pakai duit dan juga butuh promo yang luar biasa lah kayak e-commerce lainnya. Jadi kemarin kami dihubungi juga sama salah satu mungkin orang kaya lah di Pinang, karena telah mendengar nama kami di salah satu siaran radio. Bukan mantan napi ya? Bukan. Pengusaha ya? Pengusaha kaya. Oke. Dia nelpon kami, pada akhirnya dia mau invest. Oke, berapa nih bikin aplikasi? Karena itulah cita-cita kami sampaikan kemarin. Biaya bikin aplikasi Tanjung Pinang adalah 50 juta rupiah, karena cukup mahal harganya ya. Kemudian kami sampaikan, izin Bapak, kami adalah Mapijek. Semua pengelola dan kurir saat ini yang bekerja adalah mantan napi. Kalau orang biasa tapi kaya, kami belum terima nih investornya. Tapi kalau ada mantan napi yang kaya, kami akan terima investornya gitu. Kami mencari mantan itu napi. Orang-orang tuh jual narkoba nggak ada yang kaya ya? Nggak ada yang kaya. Jual narkoba itu kayaknya sesaat aja Bang. Sesaat aja ya. Jadi kurir-kurir itu cuma diperalat aja ya? Ya, benar. Keluar dari situ susah juga ya? Susah juga. Itu ngomong kosong aja kalau main narkoba itu kaya. Iya. Jadi tetap harus berjuang juga ya? Harus. Dari situ ya. Terus kenapa itu nggak disambut? Kan hitungannya kan bisa aja lah profesional kan? Si mantan napi yang mengelola, terus kan ada investor. Yang penting ditanamkan kewajiban untuk mengembalikan uang investor lah dan memberi untung gitu, dengan sharing juga ke mantan napi ini. Karena ada komitmen dari kami Bang. Kami bertiga sudah berkomitmen ini yang menggerak adalah harus mantan napi. Mantan napi yang kemudian ya saling subsidi silang lah bahasanya. Pokoknya mantan napi yang kaya bantu yang miskin ketika ada pelatihan bantu yang kaya misalnya. Ada kekhawatiran atau apa? Kami tidak mau ada beban aja. Ketika ada pengusaha kaya yang mau investor, kami tidak mau ada beban. Oh kami terbebani oleh bapak harus mengembalikan modal ya. Biarkan proses ini berjalan. Mereka belajar di proses ini, kawan-kawan belajar di proses ini, belajar berorganisasi, belajar merintis, belajar susah, kan gitu. Terus ke depan
Ini Mapijek ini udah dipatenkan namanya dan Sudah. segala macam? Sudah. Sudah hak cipta, sudah dihaki ya? semuanya. Sudah. Jadi yang ini tinggal ngejalanin aja. Ada sekretariatnya nih? Kantornya pada saat ini masih di rumah. Karena kan ya tidak butuh kantor yang besar ya, di Iya, rumah iya. masih bisa jalankan. Cuman kami untuk base camp, kami di kedai kopi Pak Man. Begitu. Operator ini dari Bapas atau dari ini? Dari mantan napi juga. Dari mantan napi. Karena saya hanya memberikan ide, gagasan, jalan, oke silakan kalian gerak. Terus apalagi yang ke depan nih paling dekat Mapijek nih rencananya apa? Tadi kurir udah ada, Mapikur, Mapikur akan ada, terus apa lagi? Mapifood. Mapifood, Mapifood itu makanan. oke. Ada food satu lagi fotografi. Oh, fotografi. Iya. Jadi jasa fotografi Iya, itu untuk apa? Kayak prewed gitu. bisa jadi. Private kita ambil bisa, wedding kita ambil bisa, atau mau siaran, bukan siaran, dokumentasi kegiatan apapun, mantan-mantan napi yang akan turun bergerak. Jadi lebih bisnisnya ke jasa lah ya, fokus Jasa, ke jasa ya. Ini kalau keluarga dilibatkan nggak? Keluarga mantan napi misalnya, ya istrinya mungkin atau apa segala macam. Mengetahui saja. Mengetahui Tapi kami tidak melibatkan dia untuk proses ini. secara langsung di Iya, sini. tidak Ya. secara langsung. Oke, wait, cut dulu, Wai. Berapa menit, Wai? Bang ceritain soal motonya Mapijek nih. Perjalanan baru, kesempatan kedua itu apa tuh? Maknanya apa? Oke, dari tagline kami, perjalanan baru, kesempatan kedua. Jadi kawan-kawan mantan napi ini kan sudah memiliki timeline hidupnya nih. Kemudian terputus ketika mereka menjalani masa pidana. Itu pengalaman hidupnya semua ada di situ nanti itu. Kemudian ada perjalanan baru ya ketika mereka keluar, inilah perjalanan baru mereka. Perjalanan yang akan mereka ubah menjadi lebih baik, lebih bagus, lebih profesional. Kemudian ada kesempatan kedua ya kita sebagai masyarakat awam seharusnya memberikan kesempatan itu kepada mereka. Karena Tuhan saja memberikan kesempatan pada umatnya kan, kenapa kita tidak? Ya seperti itulah tagline dari kami. Ini kalau ngumpul-ngumpul ada agenda rutin nggak? Berapa seminggu berapa kali gitu atau? Oke, kami evaluasi setiap malam minggu di kedai kopi Pak Man tadi yang di sebelah rumah makan sederhana. Kami wajibkan para driver kami datang, walaupun mereka ada kegiatan, cuman kami bilang usahakan harus datang karena di sekedar sini sharing ya. kesempatan evaluasi kita setiap hari Sabtu di malam minggu. Evaluasi, kita tanya apa nih kendala di lapangan, coba apa masalah kalian nih di lapangan, apakah kejauhan, tidak nutup dengan bensin, tidak nutup dengan minyak dengan harga 13.000 atau gimana, apakah kalian bingung nih mau konsultasi sama kami atau bingung nih menghadapi masyarakat, Pak maunya gini. Apa aja tuh banyak curhatan dari mereka sejauh ini apa? Sejauh ini mereka tidak ada curhat masalah kendala di lapangan. Masalah harga juga semuanya imbang, adil. Karena mereka sudah tertutupi bensin, uang kopi, uang rokok sudah tertutupi semuanya. Kayak paling order masih sedikit ya? Order alhamdulillah di tanggal 17 ini, 17 hari kami hidup, itu sudah alhamdulillah banyak sekali. Banyak ya? Banyak. Itu dari mana tuh dapat kontak ini, kontak Mapijek ini? Yang paling pertama pasti dari Promo-promonya itu dari mana? pertama pasti dari brosur lah Bang ya, seperti Abang pegang. Brosur, kemudian Instagram kita cukup aktif. Instagramnya aktif. Di Itu yang megang siapa? admin juga. Admin. Admin juga yang pegang ininya Instagram, dari Instagram Ads. Kita paid promote ke akun Instagram lain yang sudah besar namanya. Biasalah bahasanya bakar uang di situ kan. Kita gencar-gencaran lah advertisingnya. Alhamdulillah banyak juga masyarakat yang kami tidak kenal memberikan kontak kami ke kawan-kawannya yang sesama misalnya penjual online. Iya. Alhamdulillah banyak masyarakat yang cukup membantu dalam pengembangan ini. Kalau kurir yang dimaksud ini apa aja sih? Ngantar-ngantar apa aja? Oke, paling pertama kami bisa ngantar makanan minuman. Makanan minuman. Belanja nih di outlet-outlet mana kami antarin. Dengan harga 13.000, harga di sana kami tidak naikin. Tetap di harga penjualnya. Kemudian belanja di swalayan. Misalnya malas Kalau keluar, food itu pakai duit siapa? kami akan mentalangi. Begitu. Kami menalangi pakai uang kami sendiri selagi tidak lebih dari 500.000.
Tidak lebih dari 500.000 sekali belanja itu Iya. ya. Oke, jadi dia pengen makan burger lah misalnya di salah satu franchise lah. Jadi itu udah tinggal WA aja. Iya. Burger ini gitu ya. Iya. Jadi kurang lebih sama kayak GoFood atau Iya. GrabFood gitu-gitu ya. Cuman kan kalau di mereka ada pilihan nih mau makan apa. Sedangkan kami mereka konsumen harus tahu dulu mau makan apa. Iya. Terus apa lagi selain makanan tuh apa? Makanan, belanja di swalayan, ambil Belanja di paket. swalayan, bisa. Bisa. Jadi mau belanja apa? Di list aja nih sama kami. Oke. Mau belanja di mana? Di Pasar Raya 21 atau di mana? Supermarket. Kami akan pergi belanja. Kami akan ngantri belanjaan itu, kami antar ke rumahnya. Nanti ada perinan itu kan? Iya. Stroke itulah dijadikan tagihan plus ongkos kirim, Ya. ongkos kurirnya. Ya. Apalagi terus Kemudian cukup menarik juga nih. ambil di ekspedisi, ambil paket. Oke. Ya, selagi paket itu tidak melebihi spion kendaraan atau tidak melanggar peraturan lalu lintas, itu masih bisa kami handle. Misalnya COD di kurir di ekspedisi mana gitu, kami bisa ambilkan paketnya. Karena kan biasalah mereka para petarung ongkir kan. Iya. Ada yang di tempat ini tanpa bayar ongkir, kok di sini bayar ongkir gitu. Jadi kurang lebih sama lah ya ini dengan itu ya aplikasi-aplikasi apa jasa kurir itu. Jasa ya? kurir lainnya. Hanya saja yang berbeda, kami adalah mantan narapidana. Nah gitu. Mungkin nggak ini nanti jadi e-commerce ini Mapijek ini? Kayak misalnya jualan ya Merchandise, mungkin bisa produk-produk makanan atau minuman yang diproduksi oleh mantan napi atau keluarganya. Bisa. Terus juga merchandise dan segala macam. Bisa. Hiasan. Kalau secara konsepnya kami, Mafi Food tadi ya, mantan napi food, FOOD makanan. Mungkin nanti kami akan membuat makanan-makanan yang ada di dalam lapas menjadi lebih eksklusif. Ada yang namanya nasi compreng. Kami akan bikin kemas sedemikian rupa bisa jadi kami jual gitu.